Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Pusparahayu dari kelas 11 MIA 2, berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Pada video ini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi singkat Presiden Soekarno, dari penjara Sukamiskin ke Istana Negara. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah berjasa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu figur yang memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Insinyur Soekarno dimulai pada saat dirinya berumur 15 tahun. Ia berguru pada HOS Djokroaminoto, sang pemimpin organisasi pergerakan nasional Syarikat Islam atau disebut juga SI. Seiring dengan berjalannya waktu, Soekarno menjadi tokoh yang paling ditakutkan oleh Belanda. Pemikirannya tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia membuat putra sang fajar ini dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjalanan Soekarno untuk Indonesia merdeka memang dipenuhi batu terjal. Namun, pada akhirnya mimpinya tercapai dan Republik Indonesia terbentuk sampai sekarang ini. Biodata Presiden Soekarno selama masa hidupnya, Bung Karno kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hanya beberapa tahun hidup dengan orang tuanya. Soekarno kecil sudah melalang buana ke berbagai daerah di Indonesia. Sebelum mengetahui jejak hidup Bung Karno selengkapnya, berikut ini biodata Presiden Soekarno yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nama Dr. H.C. Insinyur H. Soekarno, alias Presiden Soekarno, Bung Karno, Pak Karno, Ahmed Soekarno, Koesno Sosrodihardjo. Lahir pada tanggal Surabaya 6 Juni 1901, meninggal Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69. Orang tua Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Istri Oteri Inggit Garnasi, Fatmawati Soekarno, Hartini Kartini Manopo, Ratnasari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Japar. Pendidikan sekolah dasar di Eerste Inlandse School Mojokerto, sekolah dasar di Europe School Lagere School atau ELC Mojokerto pada tahun 1911, Huger Burger School Mojokerto 1911 sampai 1915, Technische Hogeschool atau Institut Teknologi Bandung 1920. Masa kecil dan pendidikan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno merupakan putra dari Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah dari Bung Karno merupakan seorang guru yang pernah mengajar di Bali. Sedangkan ibunya adalah anak dari bangsawan Hindu Bali. Soekarno kecil tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian ia pindah bersama orang tuanya di Mojokerto dan bersekolah di Eerste Inlandse School. Pada Juni tahun 1911, Bung Karno dipindahkan ke Europese Lager School atau ELS tepat tahun 1915. Soekarno diterima di pendidikan menengah umum atau Huger Burger School atau HBS di Surabaya. Di sana ia berguru dan tinggal bersama politisi pendiri Syarikat Islam SI Haji Umar Said HOS Djokroaminoto setelah menyelesaikan pendidikan di HBS. Soekarno melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Teknik Sipil di Technische Hogeschool to Bandung atau ITB pada tahun 1921. Soekarno mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno pada masa penjajahan Belanda. Soekarno mulai aktif berorganisasi saat tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi oleh para pemimpin Syarikat Islam seperti Alimin, Muso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Kemudian Soekarno juga aktif di organisasi pemuda Trikoro Darmo dan menulis di harian Oi Toisan Hindia.
Soekarno pindah ke Bandung dan tinggal bersama anggota Sarekat Islam Haji Sanusi. Di sana Soekarno berinteraksi dengan pemimpin nasional Indische Partij, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Dr. Dweck Denker. Di tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studies Club atau ASC yang nantinya menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pemerintah Belanda terancam dengan aktivitas Soekarno di organisasi tersebut. Maka pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bencuy. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno dibebaskan setelah dirinya membaca pledoinya yang fenomenal. Indonesia menggugat di hadapan pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI, dan masyarakat umum. Perjuangan Soekarno masa pendudukan Jepang. Setelah bebas pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno kemudian bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo dan kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores. Tahun 1938 Soekarno dipindahkan ke Provinsi Bengkulu dan kembali menghirup kebebasan pada tahun 1942. Pada awalnya Soekarno begitu mendukung kedatangan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang pun memang memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Lembaga atau organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI adalah bentukan Jepang. Soekarno begitu aktif dalam organisasi tersebut. Berbeda dengan tokoh gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin yang menganggap Jepang berbahaya. Pada tahun 1943, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo mendapat undangan ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Pemimpin Jepang tersebut memberikan mereka tanda anugerah bintang kekaisaran yaitu Ratna Suci, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Soekarno pada masa pendudukan pemerintah Jepang aktif menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dia tergabung dalam BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara. Setelah mendengar Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda memanfaatkan momentum untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan secepatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan disebarluaskan melalui radio Hosokan Ryoko dan harian Suara Asia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum ini, Soekarno telah merumuskan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden Republik Indonesia yang pertama, kiprah Soekarno menjadi presiden tidak hanya mencakup nasional saja, melainkan di dunia internasional. Soekarno cukup vokal mengungkapkan pemikirannya. Soekarno diketahui begitu menyoroti isu kemerdekaan tiap bangsa di dunia. Tercatat bahwa Soekarno pernah menghimpun negara Asia, Afrika, dan Amerika untuk membentuk gerakan non-blok atau GNB pada Konferensi Asia Afrika KAA tahun 1955 di Bandung. Soekarno juga kerap menemui berbagai pemimpin negara lain seperti Fidel Castro, John Kennedy, Nikita Khrushchev, sampai Mao Tse-tung. Pada tahun 1963 sampai 1966, Soekarno pernah membuat ketegangan hubungan dengan negeri jiran. Dia tidak menyetujui adanya penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura,
dan koloni kerajaan Inggris. Menurutnya, koloni tersebut akan membuat kemerdekaan Indonesia terancam. Pada tahun 1965, situasi politik Indonesia makin panas dengan adanya gerakan 30 September G30 SPKI. 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian para mahasiswa menyampaikan tuntutan rakyat atau Tritura agar Partai PKI, Partai Komunis Indonesia, dibubarkan. Peralihan kekuasaan, Soekarno menyatakan sikap untuk tetap mempertahankan PKI dengan pandangan nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Kekuatan politiknya makin melemah, hingga beberapa bulan kemudian Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar. Surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan Presiden. Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya atas kejadian G30 SPKI Nawaksara. Pada sidang umum keempat MPRS meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Dan pada tanggal 10 Juni 1967, Soekarno membaca pelengkap Nawaksara dan ditolak kembali. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Tongkat kepresidenan pun dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Soekarno makin memburuk. Hingga pada 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian disemayamkan di sebelah makam ibunya di Blitar. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.